อ๋อไม่สามเรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของฟุตซอลหญิงได้ไปบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่เล่นที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็Gegap gempita se-ASEAN. Akhirnya Madam Pang tak sanggup membantah dan resmi akui timnas Indonesia sebagai raja baru ASEAN. Usai singkirkan Thailand lewat drama adu penalti di semifinal Piala AFF U23 2025-kah pujian pedas. Ini seketika bisa membuat publik Malaysia gigit jari, iri hati, dengki, dan panas dingin. Tak mau kalah, saksikan detik-detik pengakuan bersejarah yang menggetarkan harga diri tetangga. Stadion Gelora Bung Karno kembali menorehkan sejarah. Ribuan supporter Garuda bersatu padu, bersorak hingga ke langit, menatap duel panas yang menentukan siapa raja sesungguhnya di Asia Tenggara. Laga semifinal Piala AFF U25 yang mempertemukan Indonesia melawan Thailand benar-benar jadi tontonan dramatis dan syarat gengsi. Sejak peluit pertama, tensi panas langsung terasa di atas rumput GBK. Indonesia tampil agresif, memainkan tempo cepat dengan pressing ketat yang membuat Thailand kelimpungan. Ribuan pasang mata tak henti-hentinya berdebar setiap kali Hoki Caraka, Jens Raven, atau Rehan Hanan mencoba membongkar lini pertahanan gajah perang. Thailand, yang selama ini digadang-gadang sebagai Raja ASEAN, datang dengan reputasi mentereng dan rasa percaya diri tinggi. Namun malam itu, pasukan muda gajah perang dipaksa bertahan nyaris sepanjang laga. Meski begitu, waktu normal 90 menit ditutup dengan skor imbang 1-1. Laga berlanjut ke babak tambahan, namun gol kemenangan yang ditunggu jutaan pasang mata di Indonesia dan Thailand tak juga tercipta. Tangis haru, sujud syukur, dan sorak-sorai menutup malam bersejarah di Gelora Bung Karno. Indonesia resmi memastikan diri melaju ke final melalui adu penalti dengan skor 7-6, sekaligus menyingkirkan Thailand dari singgasana yang selama bertahun-tahun mereka klaim sebagai penguasa ASEAN. Namun kejutan terbesar bisa saja justru datang dari kubu lawan. Madam Pang, manajer legendaris timnas Thailand yang dikenal vokal, karismatik, sekaligus sulit mengakui keunggulan rival, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Madam Pang tampil tegar meski raut kecewa sulit disembunyikan. Ia melontarkan pernyataan yang langsung meledak di jagat maya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka bermain sangat luar biasa malam ini. Dengan semangat, kecepatan, dan kerja sama tim yang solid, Indonesia layak disebut Raja ASEAN saat ini. Kami Thailand harus belajar dan berbenah. Ini pelajaran berharga untuk sepak bola kami ke depan. Begitu kira-kira katanya. Namun di saat publik Indonesia berpesta, suasana berbeda kemungkinan akan datang dari negeri jiran Malaysia. Media-media Malaysia pasti ramai memberitakan pengakuan bersejarah Madam Pang. Dan juga dipastikan tak sedikit pendukung Harimau Malaya yang merasa iri sekaligus panas hati melihat rival abadi mereka, Indonesia, dielu-elukan langsung oleh ikon sepak bola Thailand. Forum-forum supporter Malaysia pun bisa saja ramai dengan komentar sinis dan nada iri. Beberapa menuding Madam Pang berlebihan, memuji Indonesia, sementara yang lain justru khawatir Malaysia akan semakin tertinggal di belakang Garuda Muda yang terus melejit dalam beberapa tahun terakhir. Seorang fan Malaysia menulis di media sosial, "Kenapa Madam Pang tak pernah puji Malaysia begini? Padahal kita juga lawan Thailand mati-matian. Indonesia memang sekarang di atas, tapi rasanya perih juga dengar Raja ASEAN diserahkan ke mereka begitu saja. Begitu kira-kira katanya, apabila benar." Di Indonesia sendiri, pujian Madam Pang justru akan memacu semangat. Pelatih Gerald Vandenburg dalam jumpa pers mengatakan, "Kami menghormati Thailand dan kami hormati pujian Madam Pang. Tapi tugas kami belum selesai. Final ada di depan mata. Indonesia harus buktikan di lapangan bahwa gelar Raja ASEAN benar-benar sah untuk dibawa pulang." Semua mata kini tertuju ke laga final. Garuda Muda tinggal selangkah lagi menorehkan sejarah baru, menutup turnamen dengan trofi sekaligus mematri status sebagai penguasa baru sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, di Thailand,
sang manajer legendaris menelan pil pahit namun berbesar hati. Di Malaysia, rasa iri justru membara jadi motivasi baru. Harimau Malaya pun tak mau selamanya jadi penonton pesta Garuda. Bagaimana guys menurut kalian apabila benar Madam Phang memberikan pernyataan bahwa Indonesia sekarang jadi Raja ASEAN? Apakah kalian senang dan bangga? Dan berikan respon kalian mengenai publik Malaysia yang iri hati mendengar pernyataan tersebut pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Kapten Timnas U23 Indonesia, Kadek Arel Priyatna, kirim pernyataan berani usai bawa Garuda Muda ke final ASEAN Cup U23 2025. Tim asuhan Gerald Vandenburg menang via adu penalti dengan skor 7-6 usai imbang. 1-1 di waktu normal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Bek Bali United tersebut bersyukur bisa mengalahkan Thailand via adu penalti. Kadek Arel berharap dukungan masyarakat supaya Timnas U23 Indonesia bisa meraih gelar juara. Kita berhasil menang di semifinal dengan Thailand lewat adu penalti, ujar Kadek Arel dalam wawancara di stasiun televisi usai laga. Terus dukung kita, semoga jadi juara, ujar Kadek. Perjuangan Timnas U23. Indonesia malam ini melaju ke final membutuhkan usaha ekstra. Garuda Muda sejatinya menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Sayang, Garuda Muda harus tertinggal lebih dahulu melalui gol Yotsakorn Burapha pada menit ke-60 melalui skema serangan balik. Usaha keras Timnas U23 Indonesia baru berbuah hasil pada menit ke-83 melalui tandukan Jens Raven memanfaatkan eksekusi tendangan penjuru Raihan Hanan. Timnas U23 Indonesia butuh 8 penendang untuk memastikan tiket ke partai final. Muhammad Ardiansyah juga tampil sebagai pahlawan usai melakukan satu penyelamatan di babak adu penalti dan mencatatkan banyak aksi luar bisa di bawah mistar sepanjang 120 menit. Kadek Arel mengaku sudah memompa semangat seluruh tim untuk bisa mengejar ketertinggalan. Bek Bali United tersebut mengingatkan rekan setimnya bahwa waktu masih panjang untuk mengejar ketertinggalan. Suntikan moral Kadek Arel berbuah hasil menjadi tiket Garuda Muda ke partai final. Yaitulah sepak bola yang penuh drama, ujar Kadek Arel. Saat tertinggal 0-1 tugas saya menyemangati tim. Kita masih punya banyak waktu, sekitar 30 menit. Hasilnya kita bisa menang adu penalti dan itu rezeki, lanjut Kadek Arel. Kemenangan pada malam ini membuat Timnas U23 Indonesia tetap menjaga rekor sempurna saat jumpa Thailand di ajang ASEAN Cup U23, dulu bernama Piala AFF U23. Aroma amarah bisa saja membakar udara di jantung ibu kota Thailand. Jalanan utama di sekitar Victory Monument, Siam Square, hingga depan kantor Asosiasi Sepak Bola Thailand, FACT, kemungkinan akan mendadak berubah menjadi lautan manusia. Ribuan supporter Timnas Thailand, U23 tumpah ruah turun ke jalan, membawa spanduk, bendera, dan nyanyian protes yang memekakkan telinga. Semuanya bermula dari kekalahan pahit yang dialami skuad Muda Gajah Perang saat berhadapan dengan Timnas Indonesia U23 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam 25 Juli 2025. Laga semifinal Piala AFF U23 2025 yang sejatinya digadang-gadang menjadi panggung pembuktian dominasi Thailand di Asia Tenggara justru berubah menjadi mimpi buruk. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia tampil garang dengan permainan cepat, pressing ketat, dan semangat pantang menyerah yang membuat pertahanan Thailand porak-poranda. Walau pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu, Garuda Muda menutup drama dengan kemenangan di babak adu penalti. Skor 7-6 untuk Indonesia membuat Thailand harus angkat koper lebih cepat dan gagal melaju ke partai final. Hasil ini seolah menampar harga diri publik sepak bola Thailand.
Apalagi rivalitas panas dengan Indonesia selalu membawa gengsi tinggi. Kekalahan di semifinal, terlebih lewat drama adu penalti, dianggap sebagai puncak kegagalan pelatih Thailand U23 yang selama ini digadang-gadang membawa generasi emas baru. Tak butuh waktu lama, bisa saja kemarahan meledak. Mungkin sejak Sabtu, ribuan supporter berkumpul di sekitar pusat kota Bangkok. Mereka memadati jalan-jalan utama sambil membentangkan poster bertuliskan "Mundur atau Malu", "Gajah Perang Tumpul", hingga "Bangkitkan Harga Diri Thailand". Beberapa flare berwarna biru putih dinyalakan, membuat suasana semakin menegangkan. Di tengah kerumunan, para ultras Thailand memimpin chant protes yang ditujukan langsung kepada pelatih kepala dan jajaran manajemen EVAT. Teriakan "Mundur! Mundur!" menggema hingga menjelang fajar. Aparat kepolisian yang diterjunkan untuk menjaga ketertiban terlihat kewalahan mengatur massa yang semakin membludak. Tak hanya di jalanan, kemarahan publik Thailand juga meledak di media sosial. Tagar berbahasa Thai yang berarti bahwa berakis pelatih Haut dan bangkit gajah perang viral di media sosial Thailand. Mungkin juga bakal banyak netizen menuntut evaluasi total di tubuh tim nasional, termasuk mendesak Madam Pang sebagai manajer tim untuk segera mengambil tindakan tegas. Bahkan mungkin seorang pengunjuk rasa yang diwawancarai media lokal menyatakan, "Kami tidak terima Thailand dipermalukan seperti ini. Kami selalu menganggap diri kami Raja ASEAN, tapi Indonesia kini membuktikan kami sudah tertinggal. Kalau pelatih tak mampu, mundur saja. Kami butuh pembaruan total." Begitu kira-kira katanya. Di sisi lain, kantor Asosiasi Sepak Bola Thailand pun bisa saja langsung dikepung massa. Beberapa perwakilan supporter mungkin akan diterima untuk berdialog dengan petinggi FA. Menurut laporan media lokal, pembicaraan berlangsung panas, dengan desakan agar kursi kepelatihan segera dirombak sebelum Thailand benar-benar kehilangan pamor di Asia Tenggara. Menariknya, di tengah suasana panas ini, beberapa media Thailand justru menyoroti betapa pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia. Banyak analis mengakui timnas Indonesia U23 tampil sangat solid, disiplin, dan punya mental baja di bawah asuhan pelatih Gerald Vandenburg. Sebagian pendukung Thailand bahkan menyindir manajemen sepak bola mereka sendiri yang dianggap jalan di tempat. Apabila benar, mungkin sampai Sabtu siang, ribuan massa masih memadati jalanan Bangkok. Beberapa jalan protokol ditutup sementara karena situasi massa yang sulit dibendung. Aparat kepolisian mengimbau warga untuk menghindari kawasan pusat kota demi alasan keamanan. Kini, bisa saja publik Thailand menunggu langkah tegas Asosiasi Sepak Bola Thailand. Apakah pelatih akan segera mundur? Apakah akan ada perombakan besar-besaran di tim? Yang jelas, kekalahan dari Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025 tak hanya mencoreng prestasi, tetapi juga menyalakan bara protes yang bisa membakar reputasi sepak bola Thailand jika tidak segera disikapi. Sementara itu, di Jakarta, Garuda Muda terbang tinggi menatap final. Indonesia hanya tinggal selangkah lagi menutup turnamen ini dengan sejarah baru, dan di balik kemenangan Garuda, Bangkok pun membara. Membuktikan bahwa di Asia Tenggara, sepak bola bukan sekadar pertandingan, melainkan harga diri bangsa. Bagaimana guys, menurut kalian? Dengan lolosnya Indonesia U23 ke final AFF U23, apakah kalian merasa bangga dan puas? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Masa depan Mads Hilgers belum jelas di FC Twente. Kini, FC Twente pun siapkan rencana baru untuk bek timnas Indonesia itu. FC Twente berencana membuat duet maut di lini belakang. Mereka ingin mendatangkan bek senior Robin Proper. FC Twente masih bergerilya mencari tambahan kekuatan di bursa transfer musim panas ini. Klub berjuluk The Tuckers itu kabarnya akan memulangkan Robin Proper dari Rangers FC. Bek berusia 31 tahun itu diketahui pernah membela FC Twente pada 2021 sampai 2025. Kedatangan Proper akan membuat opsi lini belakang FC Twente semakin melimpah. The Tuckers disebut-sebut ingin membuat duet maut di lini pertahanan. Laporan Twente Insight menyebutkan ada 5 pemain yang dijadikan opsi untuk berduet dengan Proper. Salah satunya adalah Mads Hilgers. Bek timnas Indonesia itu diketahui pernah berduet dengan Proper sebelumnya. Namun saat ini
nasib Mees di FC Twente masih dipertanyakan. Mees Hilgers pernah membentuk duo yang tangguh bersama Preuper. Bersama-sama mereka menjadi kunci solidnya pertahanan Twente yang berkontribusi pada finishnya di posisi ketiga pada musim 2023 sampai 24 dan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions. Tulis Twente Insight dalam laporannya dikutip pada Jumat 25 Juli 2025. Namun, masa depan Hilgers masih belum pasti. Ia telah menyatakan keinginannya untuk hengkang dan tampaknya siap hengkang. Pelatih Thailand U23 Tawachai Damrong Ongtrakul mengucapkan selamat kepada timnas U23 Indonesia yang lolos ke babak final ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Thailand melalui adu penalti 1-1, 7-6 dalam semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Dalam laga ini sebenarnya, Timnas U23 Indonesia dan Thailand sama-sama tampil apik. Thailand sebenarnya sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-60 melalui gol yang dicetak Yotsakorn Burafa. Namun, skuad Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan melalui Jens Raven pada menit ke-84. Skor ini bertahan hingga extra time, sehingga laga berakhir dengan adu penalti. Pertandingan adu penalti pun berlangsung dengan sengit karena beberapa kali gagal dan akhirnya tim asuhan Gerald Vandenburg sukses meraih kemenangan. Dengan kemenangan ini, Timnas U23 Indonesia pun dipastikan lolos ke final. Setelah pertandingan, Tawachai Damrong Ongtrakul pun mengucapkan selamat kepada Kadek Arel Priyatna dan kawan-kawan yang berhasil lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Menurutnya, pertandingan antara Timnas U23 Indonesia versus Thailand ini sebenarnya berlangsung dengan seru. Namun, ia tak memungkiri bahwa pemainnya melakukan beberapa kesalahan. Untuk itu, ia pun terpaksa harus menerima hasil tak memuaskan ini dan harus mengakui keunggulan skuad Garuda Muda. Pertama-tama, kami harus mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil lolos ke babak final, ujar Tawachai Damrong Ongtrakul kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Mata dunia tertuju ke Garuda di tengah sinar terang Timnas Indonesia yang membelah angkasa Asia, deretan aparel raksasa dunia tiba-tiba turun gunung, berebut sengit demi bisa menempelkan lambang mewah mereka di dada jersey sakral Garuda. Apa strategi rahasia Erick Thohir membuat para raksasa industri olahraga bertekuk lutut? Saksikan detik-detik drama sponsorship terpanas tahun ini. Sebanyak 7 brand dilaporkan telah ikut tender apparel tim nasional, Timnas Indonesia. Berkat keberhasilan Garuda yang semakin bersinar, membuat merek-merek olahraga top dunia seperti Adidas dan Puma pun siap bersaing demi menempel di jersey Garuda di 2026 mendatang. Sebelumnya, PSSI melalui anak perusahaannya PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) secara resmi membuka pendaftaran tender penyediaan perlengkapan dan peralatan Timnas Indonesia untuk tahun depan. Setelah dibuka kurang lebih sepekan, kini akhirnya telah didapat deretan calon apparel Timnas Indonesia. Total ada 7 brand yang mendaftar dan 4 diantaranya dari luar negeri. Merek besar dari mancanegara yang dimaksud adalah Adidas, Puma, Kelme, dan Warix. Sementara, 3 brand lokal yang ikut tender adalah Erspo, Masagi, dan Riors. Untuk tender daripada jersey Timnas, aparel Timnas. Alhamdulillah responnya luar biasa, jadi yang sudah masuk dan sudah ditutup 10 Juli, nanti kami akan melakukan tender, yaitu Adidas, Warix, Kelme, Erspo, Puma, Masagi, dan Riors, kata Erick Thohir di Hotel Sultan, Rabu, 16 Juli 2025. Erick Thohir menyambut antusiasme positif luar biasa dari sejumlah brand apparel ternama yang mengikuti tender penyediaan perlengkapan Timnas Indonesia. Apalagi, 4 diantaranya berasal dari luar negeri. Dia menilai kehadiran 4 merek tersebut menjadi bukti bahwa skuad Garuda menarik minat pihak luar.
Jadi ini sebagai tentu hal-hal yang positif yang kita lihat membangun tadi bagaimana industri sepak bola kita secara global. Kehadiran merek-merek besar dari luar negeri bersanding dengan brand lokal yang memiliki semangat dan kapasitas industri merupakan sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan, ujar Erik. Untuk tahap selanjutnya, PSSI akan melanjutkan proses seleksi dengan mendengarkan presentasi dari masing-masing brand pada tanggal 21 Juli mendatang. Presentasi tersebut jadi momentum penting dalam menentukan mitra apparel yang bukan hanya kuat secara kualitas dan desain, tetapi juga punya komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem industri sepak bola nasional. Tender ini bukan sekadar urusan jersey dan apparel, tapi bagian dari strategi besar untuk mengangkat nilai industri olahraga di tanah air. Kami ingin apparel Timnas mencerminkan kualitas, semangat, dan kebanggaan bangsa. Tutup Erik. Kabar mengejutkan sekaligus memantik adrenalin datang dari hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat zona Asia. Timnas Indonesia resmi tergabung di grup B bersama dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Sontak, hasil undian ini membuat publik pecinta sepak bola tanah air menahan napas. Tak menunggu lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir semoga saja bergerak cepat. Begitu hasil drawing diumumkan, langsung menelpon Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang menjadi kesayangan fans Garuda. Dalam situasi genting seperti ini, nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan. Meski kini kursi pelatih kepala diisi Patrick Kluivert, si miskin taktik, legenda Belanda yang digadang-gadang membawa sentuhan Eropa modern, tapi kenyataannya permainan Indonesia malah menurun semenjak dilatih Kluivert. Erick Thohir tahu mungkin betul siapa orang yang paling paham lika-liku strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tak lain dan tak bukan, Shin Tae-yong, sosok pelatih asal Korea Selatan yang pernah menakodai Timnas Indonesia menghadapi kedua tim gurun tersebut di laga-laga penuh tensi tinggi. Mungkin dalam panggilan telepon yang bisa saja berlangsung hampir 1 jam, Erick Thohir disebut langsung menanyakan satu hal sederhana namun krusial. Coach Shin, bagaimana caranya mengalahkan Arab Saudi dan Irak? Resepnya apa? Tolong sampaikan semua yang Anda tahu. Mungkin saja Erick menilai pengalaman STW jauh lebih relevan menghadapi gaya bermain khas Arab Saudi yang disiplin, cepat, dan taktis, serta Irak yang mengandalkan fisik kuat dan pressing agresif di sepanjang laga. Pak Erick benar-benar ingin memaksimalkan semua sumber daya, termasuk pengetahuan Coach Shin yang sudah pernah merasakan panasnya pertandingan melawan mereka. Patrick Kluivert memang hebat, punya visi Eropa, tapi Arab Saudi dan Irak ini punya karakter main yang beda. Disinilah pengalaman STW jadi aset penting. Begitu kira-kira kata salah satu sumber. Sebagai catatan, Shin Tae-yong memang punya rekam jejak menghadapi dua lawan berat ini. Di Piala Asia dan kualifikasi sebelumnya, STY beberapa kali harus memutar otak menahan